Terima kasih masih bersama kami pemirsa di iNews Today. Tidak hanya memadamkan api, petugas pemadam kebakaran juga bertugas membantu masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ya pemirsa, ini petugas damkar pemirsa harus terjun ke dalam sumur sedalam 20 meter untuk mengevakuasi seekor kucing yang terjebak. Aksi heroik petugas Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Tuban, Jawa Timur dilakukan saat mengevakuasi kucing yang tercebur ke dalam sumur. Evakuasi berlangsung dramatis karena kedalaman sumur mencapai 20 meter hingga lubang sumur sempit membuat petugas harus berhati-hati. Teknik yang digunakan adalah vertical rescue, di mana petugas harus turun ke dalam sumur dengan dilengkapi tabung oksigen untuk mengantisipasi keracunan atau kehilangan oksigen sesampainya di dalam. Setelah hampir 20 menit, kucing berhasil diselamatkan oleh petugas. Ini kondisi sumur tua, kedalamannya hampir 20 meter, agak sempit. Kemudian sumurnya itu buat ini, banyakkan dari tanah. Jadi karena posisi sempit, kami pakai SCBA, ada personil kami malam-malam masuk. Jadi karena terlalu sempit, kami pergerakan kami agak terhambat. Selanjutnya kucing yang berhasil diselamatkan ini langsung diserahkan kepada pemiliknya. Sementara untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang, petugas menghimbau agar sumur tua segera ditutup. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pahlawan baru Indonesia adalah damkar ya, Iya, karena semakin kesini nih petugas damkar semakin disorot oleh masyarakat. Betul. Karena apapun yang terjadi pemirsa, nih petugas damkar itu cepat tanggap di tengah kebutuhan masyarakat itu ada. Betul, mulai dari tadi ya evakuasi kucing, kemudian evakuasi ular. Ada juga yang ulang tahun karena jomblo akhirnya minta dibawakan, minta dibawakan kue sama damkar juga. Sebenarnya sebagai simbol kalau profesi damkar itu adalah bentuk pengabdian untuk masyarakat. Betul. Nah kalau pemirsa mau telepon damkar, ini bisa ke 112 atau 113. Damkar di sekitar pemirsa ini akan langsung datang membantu. Ini juga diapresiasi oleh pemerintah setempat sih ya, agar damkar juga semakin semangat nih ada di sekitar kita semua. Betul. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan halte Transjakarta menjaga Jakarta Senen pada pagi ini. Pasca dirusak massa saat aksi demo besar-besaran yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus lalu, halte Transjakarta Senen kini tampil dengan wajah baru. Lebih modern, halte Senen pun berganti nama menjadi halte Jaga Jakarta Senen. Di halte Jaga Jakarta terdapat etalase yang menampilkan sisa-sisa kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Stand UMKM juga tidak ketinggalan meramaikan sudut halte Transjakarta Jaga Jakarta. Dan mudah-mudahan dengan memorable yang ada yang dibuat, memang sengaja diskusi kami dengan Dirut Transjakarta supaya memorable itu mengingatkan bahwa di tempat ini pernah terjadi peristiwa yang mudah-mudahan tidak akan pernah terulang kembali. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi halte Jaga Jakarta Senen terkini, kita bergabung dengan rekan Dilami Aulia. Ya, halo pagi Dilami. Pasca diresmikan, apakah warga sudah bisa menggunakan halte seperti biasa mulai hari ini? Ya, selamat siang Pram, Sabrina dan juga pemirsa. Seperti yang Anda lihat di belakang saya bahwa masyarakat sudah bisa menggunakan halte Jaga Jakarta, yakni halte yang baru saja diresmikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung pada pagi hari ini. Halte Jaga Jakarta ini sebagai halte pengganti dari halte Sentral Senen yang memang sebelumnya sempat terbakar pada aksi demonstrasi di akhir Agustus lalu. Pram menyebutkan bahwa halte ini menjadi halte vital ya, karena sejumlah masyarakat begitu ya dari berbagai kota Jakarta melewati halte ini, dan juga ada lebih dari 10.000 penumpang perharinya yang hilir mudik di halte Jaga Jakarta ini. Pram dan juga pemirsa ya, kalau kami melihat di halte baru ini sejumlah fasilitas mulai dari musola, toilet, bahkan ada yang baru yakni ada instalasi dari halte sebelumnya, halte Sentral Senen, yang dimana ini adalah puing-puing, ada kipas, kemudian ada tap
besar dan juga ada sejumlah bangunan-bangunan begitu ya yang terbakar pada akhir Agustus lalu yang kemudian dipajang dalam satu rangka memorable kalau kita bilang ya tadi ini sebagai pengingat daripada sentra Senen yang lalu, dan ini juga sebagai ajakan bagi masyarakat Jakarta untuk selalu melindungi Jakarta. Dan tadi Gubernur Jakarta Pramono Anung juga berharap bahwa kejadian serupa terbakarnya halte Transjakarta tidak lagi terjadi di kawasan Jakarta. Dan juga Pram, Sabrina, dan pemirsa, kalau kita melihat memang ada yang kurang, yakni lift dan JPO yang memang masih dalam proyek atau masih dalam proses pengerjaan oleh Kementerian PU yang direncanakan akan selesai pada Desember 2025. Selain halte Jaga Jakarta ini, tadi Gubernur Jakarta juga menyebutkan sejumlah halte seperti halte Istora, halte Polda Metro Jaya ini juga telah rampung selesai begitu ya. Ini juga dilakukan sesuai arahan dari Presiden Prabowo agar fasilitas transportasi umum di Jakarta ini kembali beroperasi agar terjaga kenyamanan Jakarta. Jadi sudah ada halte yang baru, kita bersama Pram, Sabrina juga pemirsa, semoga kita dapat menjaga kenyamanan fasilitas umum ini. Kembali ke Pram, Sabrina. Ya, di Lami selain ini adanya monumen kemarin pasca kerusuhan kemarin, juga ada ini katanya UMKM di halte Senen dengan wajah yang baru. Benarkah demikian? Ada UMKM di sana? Ya, di Lami. Ya, pemirsa, tampaknya komunikasi kami ini tidak terhubung dengan di Lami langsung dari halte Jaga Jakarta Senen, pemirsa, dengan halte yang baru, halte Senen, sebagai pengingat kita semua ya untuk menjaga Jakarta. Terima kasih di Lami oleh langsung dari halte Jaga Jakarta Senen, dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejak beberapa waktu terakhir, harga beras naik di sejumlah wilayah. Ya, di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pemirsa, warga mengantri panjang untuk mendapatkan paket beras gratis dari sebuah kelenteng. Ratusan warga antre demi mendapatkan paket sembako dan beras gratis dari sebuah kelenteng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengurus kelenteng membagikan 3 kg beras untuk masing-masing warga. Warga antusias mengantre pembagian beras karena harganya yang saat ini tinggi di pasaran. Bagi-bagi sembako. Nah, ini yang didapat tadi apa aja? Beras sama bingkisan, sama jajan. Ya, senang, alhamdulillah. Pembagian beras gratis dilakukan sebagai rangkaian dari tradisi ulambana atau sembahyang rebutan yang rutin digelar kelenteng setiap 1 tahun sekali. Kita pilih beras dikarenakan kita juga untuk sekarang ini harga beras kan lagi mahal, jadi kita bisa membagi beras kepada warga sekitar untuk meringankan beberapa warga sekitar. Saat ini harga beras semakin tinggi. Di pasar tradisional, beras mencapai Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras semakin hari semakin merangkak naik. Ya, kenaikan beras, pemirsa, juga dipengaruhi oleh kekosongan beras jenis SPHP di pasaran. Di pasar tradisional Kota Cimahi, pemirsa, harga semua jenis beras ini naik sejak beberapa waktu terakhir. Beras medium dijual dari Rp14.000 per kilogram, sedangkan jenis premium dijual seharga Rp17.000 per kilogramnya. Kenaikan harga beras juga dipengaruhi beras jenis SPHP yang kosong sejak beberapa bulan. Saya rasa. Selain harga beras premium yang terus naik, keberadaan beras medium murah SPHP Bulog juga menghilang di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur. Sulitnya mendapatkan beras ini diduga akibat terbitnya aturan baru dari Bulog, yaitu pedagang harus mengisi aplikasi untuk memesan beras SPHP. Aturan baru ini menjadi kendala bagi distributor karena keterbatasan pemahaman pada aplikasi yang harus diisi.
Mana dapat SPHB itu? Yang kemarin itu suruh ngisi itu apa? Link itu. Aplikasi. Iya, cuma belum ada realisasi. Begitu loh. Oh, emang SPHB dicari masyarakat juga? Iya, banyak yang cari. Banyak yang cari ya. Beras sekarang kan lagi murah misalnya ya. Berarti sulit dapat SPHB? Sulit ya. Sementara di Jakarta harga beras premium kembali naik dan langka. Ya, salah satunya pemirsa di Pasar Palmerah Jakarta Pusat, harga beras premium mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Pedagang beras premium di Pasar Palmerah Jakarta menyatakan beras premium kini semakin langka di pasaran. Harga sebelumnya Rp18.000 per kilogram, kini meningkat mencapai Rp20.000 per kilogram. Untuk harga beras premium karungan dengan isi 20 kg melonjak mencapai Rp380.000. Fenomena gerhana blood moon terlihat jelas di atas langit Observatorium Boscha. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.